Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya pagi hari ini kita ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, bahkan antusias terus. Meskipun kita ada di dalam masa-masa yang sukar, kita masih mengalami hal yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Tetapi tidak mengurangi antusias, semangat, kehausan kita untuk senantiasa mencari Tuhan, datang kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan hidup setiap kita. Saya mengharapkan setiap Bapak Ibu benar-benar menghidupi kebenaran gereja di rumah-rumah. Esensi gereja terjadi di keluarga-keluarga, di rumah-rumah. Hamba, kalau di ayat ini menjelaskan Allah memberikan talenta. Saya mau belajar untuk menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan, dan kita mau mempertanggungjawabkan karunia yang Tuhan kasih untuk kita agar kita bisa mengeluarkan hasil. Biar setiap apapun yang mengganggu tubuhnya Mami Tuhan, setiap apapun yang merusak tubuhnya Mami itu Tuhan, biar Engkau yang angkat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang usir Tuhan dalam nama Yesus Tuhan di dalam tubuhnya Mami. Tidak ada lagi Tuhan sakit penyakit atau kutukan itu Tuhan yang ada dalam tubuhnya Mami Tuhan. Tuhan sembuhkan Mami Tuhan hari ini Tuhan. Dari ibadah di rumah-rumah, kita akan terus memberikan inspirasi khususnya untuk pria-pria, bapak-bapak untuk bertanggung jawab, layani anggota keluarganya, menolong mereka untuk berfungsi satu dengan yang lain. Ini waktunya Bapak Ibu Saudaraku, esensi gereja kita alami, kita genapi bersama-sama. Datang kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan hidup setiap kita. Sebelum saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang saya beri tema atau judul, Hidup oleh karena Iman. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan dan waktu bagi setiap kami, seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama merenungkan, membaca setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati, urapi setiap kami, bahkan setiap kebenaran firman-Mu memberikan pencerahan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita beribadah di dalam rumah, bagaimana kita berfungsi, setiap anggota-anggota keluarga kita berfungsi. Nah, pagi hari ini saya ingin melanjutkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa survive, tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh di dalam situasi masa-masa sukar. Ya, Bapak Ibu, kalau kita
memperhatikan situasi dan kondisi keadaan yang ada di sekitar kita hari-hari ini, kita melihat mulai banyak kesusahan-kesusahan yang dialami oleh banyak orang, secara khusus juga atas anak-anak Tuhan, atas setiap kita, yang disebabkan oleh wabah virus corona ini. Ya, yang pertama pasti ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya, bebas bekerja, berusaha, beraktivitas sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, banyak hal yang kita lihat dengan kondisi situasi yang sampai dengan hari ini kurang lebih sama dengan minggu-minggu yang lalu. Mulai banyak orang yang kehilangan pengharapan, mulai kehilangan sukacita, mulai kehilangan damai sejahtera, bahkan kehilangan kerinduan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Karena situasi yang terjadi hari-hari ini tidak ubahnya sama seperti minggu-minggu yang lalu. Justru semakin sulit. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada orang bertanya, sampai kapan virus ini menjalar ataupun menular ataupun mewabah atas setiap kita, atas setiap orang-orang yang ada di sekitar kita? Sampai kapan? Ada yang mengatakan mungkin sampai dengan bulan Mei, mungkin sampai dengan Agustus, atau bahkan mungkin sampai dengan tahun 2021. Tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir ya virus corona ini mewabah di bangsa kita, ataupun di daerah kita, ataupun di lingkungan di tempat kita berada. Dan ini yang menyebabkan banyak orang bisa kehilangan pengharapan, bisa kehilangan sukacita, damai sejahtera, diliputi oleh intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan keputusasaan. Tidak bisa melihat masa depan lagi. Tidak bisa melihat janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan Yesus. Nah, mari kita perhatikan kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat itu menjelaskan begini Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sangat jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dibutuhkan untuk supaya kita bisa tetap kuat, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kondisi yang sukar ataupun tertekan dalam kehidupan kita. Iman kita butuhkan, sebab tanpa iman kita tidak akan pernah memperoleh janji-janji Tuhan. Ya, jadi dasar iman itulah yang akan menopang hidup kita. Bagaimana kita harus belajar menjalaninya, masa-masa sukar yang kita hadapi bersama-sama. Untuk kita bisa melihat masa depan yang Tuhan janjikan, untuk supaya kita bisa bertahan dalam tekanan di masa sukar ini, kita harus belajar menjalaninya dengan iman, berdasarkan iman dari firman Tuhan setiap hari. Jadi, dasar kita untuk supaya bisa bertahan dan bisa melihat masa depan, bahkan janji-janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, bukan karena melihat ataupun karena kata orang yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan semata, tapi berdasarkan iman yang kita peroleh dari firman setiap hari. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi dasar hidup setiap kita yang Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 5 ayat 7 ini, bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Percaya karena firman. Percaya disebabkan oleh karena firman. Firman itulah yang menjadi dasar untuk kita bisa melihat masa depan, untuk kita bisa tetap bertahan kuat menghadapi masa sukar. Nah, firman Tuhan menghasilkan iman sebagai penopang utama dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita perhatikan setiap hari, Bapak Ibu. Berarti kita tidak boleh tidak membaca firman dan menghidupi firman, bahkan setia membagikan kebenaran firman. Karena dampak dari firman adalah menghasilkan iman. Dan iman itulah yang akan membuat hidup kita bertahan. Mempercayai semua yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Bukan hanya pada saat mengalami masa yang baik, tetapi justru dalam kondisi masa-masa yang tidak baik. Ataupun waktu-waktu yang tidak baik dalam masa-masa sukar. Apalagi ketika kita ada di masa sukar. Seperti saat ini Bapak Ibu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan yang mengintimidasi pikiran dan hati kita. Ya, melalui YouTube, media sosial yang lain, ataupun informasi dari TV, ataupun informasi dari sahabat atau teman yang menyatakan tentang kondisi keadaan wabah ini setiap hari. Bahkan ada orang yang selalu mengikuti tayangan informasi perkembangan wabah COVID. Setiap hari jumlahnya berapa, naik berapa, sudah ada di mana, sekarang ini saatnya bagaimana dan sebagainya. Itu yang terus-menerus tanpa disadari oleh banyak orang mengintimidasi hati dan pikiran kita. Termasuk setiap kita. Sampai kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita karena khawatir, karena ketakutan. Sehingga tidak bisa melihat lagi janji-janji Tuhan, bahkan masa depan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang percaya. Melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Bapak Ibu, ini yang harus menjadi peringatan bagi setiap kita. Supaya kita hidup oleh karena iman, bukan karena melihat ataupun karena pengetahuan orang lain, tapi karena iman yang dihasilkan dari firman. Seperti kisah bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan di Babel. Karena pemberontakan dan pelanggaran yang mereka buat, akhirnya mereka, bangsa Israel, diangkut oleh Raja Nebukadnezar, dibuang ke Babel. Tetapi Nabi Yeremia memberikan tulisannya, mengirimkan tulisan atau menuliskan surat kepada mereka ketika bangsa Israel ada di masa-masa sukar di Babel. Yeremia menjelaskan rancangan dan rencana atas mereka meskipun mereka ada di dalam masa sukar di Babel. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, mari kita lihat apa tulisan surat Yeremia kepada bangsa Israel ketika ada di Babel. Yeremia pasal yang 29 ayat yang ke-7, kata firman Tuhan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berarti dalam kondisi di mana bangsa Israel mengalami tekanan, intimidasi, kesukaran dalam pembuangan di Babel, ada janji Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia. Supaya bangsa Israel tetap mengusahakan
damai sejahtera. Di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah tempat yang membuatnya tertekan, justru Nabi Yeremia diingatkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, supaya bangsa Israel tetap mengusahakan damai sejahtera. Bahkan berdoa buat kota itu. Karena kata firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kesejahteraanmu adalah kesejahteraan kota. Itulah sebabnya mengapa setiap kita, orang yang percaya kepada Yesus, tidak boleh sampai tidak merenungkan, bahkan menghidupi setiap kebenaran firman. Karena lewat hidup kita, damai sejahtera harus kita hadirkan dimanapun Tuhan tempatkan kita di masa-masa sukar ini. Berarti, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mendatangkan damai sejahtera. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sendiri tidak mengalami damai sejahtera karena sering terintimidasi dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan oleh karena virus corona, oleh karena kekhawatiran tidak makan, besok makan apa, besok kerja apa, dan sebagainya. Kalau kita masih terintimidasi dan tertekan dengan kondisi keadaan yang ada di sekitar kita, maka kita tidak akan pernah bisa mendatangkan damai sejahtera. Bahkan kita tidak akan pernah bisa berdoa buat kota. Mari kita sadar dengan panggilan Tuhan atas hidup setiap kita. Bangsa Israel ketika ada dalam pembuangan, dalam masa sukar, dalam masa tertekan, tetap ada disampaikan janji Tuhan atas mereka. Supaya mereka mengusahakan damai sejahtera. Ayat berikutnya Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi di masa sukar ini bagi setiap kita berlaku kebenaran yang juga dialami, yang disampaikan kepada bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudaraku. Ada masa depan yang penuh harapan bagi saudara dan saya saat ini ketika ada di masa sukar. Jadi setiap intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan hal-hal yang disebabkan oleh karena wabah virus corona ini tidak berlaku. Karena apa? Karena di dalam Kristus ada masa depan yang penuh harapan. Inilah yang menjadi dasar iman kita, mengapa kita tidak takut, tidak khawatir, dan bisa mendatangkan damai sejahtera dimanapun saudara dan saya ditempatkan, di lingkungan, di antara komunitas, dimanapun Tuhan utus kita. Damai sejahtera itu ada pada saudara dan saya. Dan kebenaran ini berlaku atas setiap kita. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Perhatikan Bapak Ibu. Luar biasa janji Tuhan atas bangsa Israel ketika ada dalam masa pembuangan di Babel. Luar biasa. Ada janji, ada penghiburan, ada sukacita untuk kita tetap menemukan Tuhan ketika kita berseru. Ada jawaban. Ada pengharapan karena Tuhan mendengar seruan kita ketika kita berdoa. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Luar biasa, ini janji Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku
Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Janji Tuhan dikenapi atas umatnya. Demikian juga atas saudara dan saya. Itulah sebabnya mengapa kita harus hidup oleh karena iman yang dihasilkan dari firman Tuhan. Bukan dari kata orang ataupun dari kondisi yang kita lihat secara jasmani ini. Karena iman dari firman inilah yang akan menopang hidup kita. Nah, Bapak Ibu, demikian juga terhadap setiap kita. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang kedua 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Luar biasa. Ada banyak janji-janji firman Tuhan yang akan menopang hidup kita di masa sukar ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita bisa hidup oleh karena iman? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa mengalahkan intimidasi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Bagaimana masa depan kita, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita kerjakan nanti ke depan. Bahkan banyak lagi hal-hal yang bisa membuat kita putus asa dengan hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan menjadi jawaban dan jaminan bagi kita untuk menemukan masa depan yang penuh harapan. Bahkan kata Amsal tadi, harapanmu tidak akan hilang. Inilah yang harus kita pegang, janji Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Perhatikan dua ayat ini. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ayat yang ke-5 menjelaskan bagian-bagian penting yang perlu harus kita lakukan. Yang pertama, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Jadi lebih baik kita menguji diri sendiri daripada menguji orang lain. Menguji iman sendiri daripada menguji iman orang lain. Uji setiap hari. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan iman kita bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan daya tahan, kekuatan untuk menghadapi masa sukar? Caranya setiap hari rajin dan haus mencari Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bahkan jangan lupa yang terakhir, membagikan firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita benar-benar hidup oleh karena iman. Kita praktekkan. Jangan lalai, jangan lupa. Kalau kita sudah membiasakan sharing firman Tuhan di antara saudara satu dengan yang lain, bahkan di antara setiap pekerja, ayo tingkatkan, lebih rajin lagi, jangan malas. Ya, seperti minggu yang lalu, jangan sampai kita dikatakan seperti hamba yang jahat dan malas. Mari kita lebih rajin untuk share firman Tuhan, untuk kita baca, merenungkan, melakukan, bahkan membagi kepada saudara satu dengan yang lain, supaya kita saling menguatkan untuk kita mencapai masa depan yang penuh harapan. Sama-sama Bapak Ibu.
Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Jadi jangan sampai lalai untuk mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, melakukannya, bahkan membagikannya kepada saudara satu dengan yang lain. Supaya kita saling mengingatkan, saling menasehati, saling meneguhkan janji-janji Tuhan meskipun ada di dalam masa-masa sukar. Ini penting. Kalau Bapak Ibu lebih dalam lagi membaca kebenaran firman Tuhan yang di dalam kitab Habakuk, Fatsal yang ketiga, ayat 17-19. Bapak Ibu akan memperoleh iman yang diilhami oleh kebenaran firman Tuhan. Habakuk menyatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya Bapak Ibu, dia akan tetap mencari Tuhan. Dia akan tetap antusias menyembah Tuhan. Dia akan percaya terus dalam kondisi apapun sampai Tuhan menggenapi semua janji-janji yang diharapkan oleh Habakuk. Demikian juga atas setiap kita. Bagian yang kedua Bapak Ibu perhatikan, selain ujilah dirimu, yang kedua adalah selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Selidiki terus diri kita. Apakah kita masih yakin bahwa Yesus ada di dalam kita? Jangan menyelidiki orang lain. Lebih baik menyelidiki diri sendiri. Ya, ini penting. Sebab iman itu membangun diri kita masing-masing. Iman kita harus menopang hidup kita sendiri. Kita harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan berdasarkan iman kita. Jadi, selidiki apakah kita yakin dan masih yakin dan tetap yakin bahwa Yesus ada di dalam kita. Kalau kita masih yakin, kita selidiki hati kita dan pikiran kita bahwa Yesus diam di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan bisa bertahan, maka kita akan kuat, maka kita akan diteguhkan. Kita untuk memperoleh semua janji-janji yang Tuhan sediakan. Itulah sebabnya jelas masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan harapan oleh karena Kristus sudah mati bagi kita dan bangkit. Bukan hanya mati tetapi bangkit. Inilah harapan yang menjadi dasar iman percaya kita untuk memperoleh semua janji-janji Tuhan meskipun dalam masa-masa sukar. Bapak Ibu, ini kebenaran yang harus menjadi dasar dalam hidup setiap kita. Iman kita harus terus bertumbuh di masa-masa sukar ini. Supaya kita bisa terus mendatangkan damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Mari kita baca Galatia pasal yang kedua, ayat 20. Rasul Paulus berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus sadar bahwa Kristus yang ada di dalam dirinya, Kristus yang bergerak menguasai hati dan pikirannya untuk bertindak, untuk melangkah, untuk melakukan semua aktivitas Kristus yang ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia berkata, hidup oleh iman dalam Anak Allah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus atas kita? Apa yang Tuhan Yesus janjikan atas setiap kita? Itu harus menjadi dasar penopang dalam seluruh kehidupan kita. Secara khusus ketika kita ada di masa sukar. Apapun kondisinya,
kita akan tetap kuat, kokoh. Oleh karena kita dibangun oleh firman Tuhan yang menghasilkan iman. Iman mengalahkan ketakutan, iman mengalahkan kekhawatiran, iman mengalahkan rasa sakit. Iman menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan, mengajar kami bahwa kami harus hidup setiap hari oleh karena iman. Iman yang dihasilkan dari setiap kebenaran firman yang kami baca, kami renungkan, kami lakukan, bahkan kami bagikan kepada saudara kami satu dengan yang lain. Inilah dasar hidup kami supaya kami bisa bertahan, bisa kuat, dan bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati rumah-rumah, tempat di mana kami bersekutu beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan dan jamahan-Mu memenuhi hati dan pikiran setiap kami di rumah-rumah kami masing-masing ketika kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.